pun harus merasakan pahit manisnya dunia. Ku kan menjadi sang pangeranmu yang ada dalam mimpimu. Bahagiakan dirimu selamanya dalam kasih abadi. Nadia, ku dan bakau sejak dulu, yakinlah pada diriku. Kau hanya sebutir mutiara indah di tengah luas samudra. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Saya Arti Alfian menyapa Anda di hari ini di Opini Publik Lintas Makassar Pagi pendengar hari Sabtu akhir pekan di 22 Januari tahun 2022 ya. Tanggal yang cantik sekali hari ini. Baiklah, dan seperti biasanya ada satu topik yang akan Anda komentari pagi hari ini melalui line telepon di 082133333944 pendengar. Dan Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda lewat kolom chat karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI di Makassar dan juga YouTube RRI Makassar ya. Dan topik kita ini, seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI? Seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI? KONI ini pendengar adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia ya, Sulawesi Selatan. Nah, bersama saya Arti Alfian dan rekan pengarah acara saya ini ada rekan Fitriani Rahman untuk Anda di pagi hari ini. Sebelum itu kami hadirkan dulu satu informasi terkait topik opini publik kita ya, bersama rekan reporter Ahmad Aprisudin. Masa kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan periode 2017 hingga 2021 akan berakhir Maret 2021. Induk organisasi cabang olahraga ini akan melaksanakan musyawarah olahraga provinsi Musorprof yang rencananya pada Maret 2022 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Lawn Tenis Indonesia PLTI Kabupaten Pangkep Silahuddin Genda mengatakan, untuk memimpin KONI Sulawesi Selatan dibutuhkan sosok yang dapat mengayomi anggota dan pengurus cabang olahraga cabur di daerah. Selain itu, sosok tersebut juga harus mampu meningkatkan sinergitas antara seluruh cabur di Sulawesi Selatan. Silahuddin Genda berharap dengan kepengurusan baru KONI Sulawesi Selatan nantinya dapat meningkatkan prestasi di tingkat nasional. Yang paling penting adalah bagaimana komunikasi yang harus dibangun supaya KONI ini bisa terjalin hubungan antar cabur ya, terutama yang di daerah. Itu yang paling penting. Secara organisasi yang tidak mengusung nama, tetapi saya kira teman-teman di kepengurusan bisa melihat bahwa sosok yang paling penting itu adalah yang bisa meningkatkan prestasi cabang olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, itu yang poin yang paling penting saya kira. Yang kedua adalah bagaimana mereka mensinergikan cabang-cabang olahraga yang ada di Sulawesi Selatan, itu juga penting. Sebagai bagian dari tahapan Musarprof, KONI Sulawesi Selatan telah membuka proses penjaringan bakal calon nahkoda baru, di mana untuk pendaftaran calon ketua umum KONI Sulawesi Selatan akan dilakukan 14 hingga 18 Februari 2022. Untuk itu, KONI Sulawesi Selatan menunjuk mantan ketua KPU Sulsel yaitu Mapinawang menjadi ketua tim penjaringan. Bagi bakal calon ketua KONI Sulawesi Selatan ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Di antaranya mendapat rekomendasi tertulis minimal 10 anggota KONI Sulsel yang sah, terdiri dari unsur induk cabang olahraga
Olahraga atau Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional selebihnya minimal mendapat 3 surat dari KONI Kabupaten Kota. Selain itu berdomisili tetap di Sulawesi Selatan dibuktikan dengan KTP dan KK yang sah. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, itu tadi informasi dari rekan reporter Ahmad Aprisudin ya terkait masa kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan periode 2017-2021 ini akan berakhir pada Maret yang akan datang ya. Dan terkait akan hal tersebut, Induk Organisasi Cabang Olahraga ini juga akan melaksanakan musyawarah olahraga provinsi Musorprov KONI Sulsel yang rencananya juga pada Maret 2022 mendatang. Nah, seperti apa komentar Anda pagi hari ini di topik kita? Seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI Sulawesi Selatan? Atau mungkin boleh dikategorikan sosok yang seperti apa yang diharapkan menjadi seorang pemimpin begitu ya. Silakan saya nantikan di dengan telepon di 0821 3333 94440 di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini pendengar hari Sabtu akhir pekan di 22 Januari 2022. Apakah figur seorang pemimpin, figur ketua KONI Sulsel nantinya ini memiliki jiwa muda atau mungkin juga dia adalah seseorang yang energik ya, atau dia tipikal seseorang yang pernah mengurus atlet? Silakan saya nantikan komentar Anda pendengar di line telepon kami di 0821 3333 94440. Kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini. Semoga tidak ada gangguan dengan jaringan ya, karena memang cuaca di luar sana ini tidak bersahabat. Hujan lebat mengguyur wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Bukan cuma Makassar tetapi hampir seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Pendengar Pro 1 RRI Makassar masih berbicara tentang masa kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulsel yang sudah akan berakhir ya pada Maret 2022 mendatang. Maka sebagai bagian dari tahapan Musorprov KONI Sulsel ini telah membuka proses penjaringan bakal calon nahkoda baru, di mana untuk pendaftaran calon ketua umum KONI Sulsel rencananya ini pendengar akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 18 Februari 2022. Dan untuk itu KONI Sulsel juga menunjuk mantan ketua KPU Sulsel yaitu Mapinawang menjadi ketua tim penjaringan. Dan nantinya bagi bakal calon ketua KONI Sulsel ini ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi ya, antara lain mendapat rekomendasi tertulis minimal 10 anggota KONI Sulsel yang sah. Ini terdiri dari unsur induk cabang olahraga dari KONI Kabupaten Kota. Selain itu yang paling penting juga pendengar berdomisili tetap di wilayah Sulawesi Selatan dibuktikan dengan adanya KTP dan juga KK yang sah. Namun seperti apa komentar Anda saya nantikan di 0821 3333 94440 buat Anda yang ingin berpartisipasi bergabung di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi hari ini hari Sabtu akhir pekan pendengar 22 Januari tahun 2022 ya. Seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI Sulsel, atau kalau mungkin lebih diperluas lagi seperti apa kriteria seorang pemimpin menurut Anda ya. Silakan saya nantikan dari telepon Anda 0821 3333 9440 ataupun juga melalui kolom chat, karena saat ini kita sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar pendengar.
cahaya gemintang sinari redupnya ruang duniaku, sadarkan dirimu adanya cintaku, betapa ku mencintaimu. Bayangmu selalu menghampiri, membuatku terpana dalam hati ini. Adakah kau tahu itu, oh, kasih? Meskipun kau tak mencintaiku, senyummu yang selalu membuatku terpana dan jatuh hati. Ku ingin kau jadi kekasih setia di hati. Bayangmu selalu menghampiri, membuatku terpana dalam hati ini. Adakah kau tahu itu, oh, kasih? Meskipun kau tak mencintaiku, senyummu yang selalu membuatku terpana dan jatuh hati. Ku ingin kau jadi kekasih setia di hati. Setiap pagi kaulah yang pertama di anganku. Setiap malam selalu ku ingin kamu. Senyummu yang selalu membuatku terpana dan jatuh hati. Ku ingin kau jadi kekasih setia di hati. Ku ingin kau jadi kekasih setia di hati. Selalu membuatku terpana jatuh hati. Ku ingin kau jadi kekasih setiaku di hati. Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak? You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media. That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu nggak understand? Gak gaul nih. Normally anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong? Iya ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kita lanjutkan lagi pergian kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Hari ini hari Sabtu 22 Januari tahun 2022 ya. Kita terima dulu penelpon yang ingin berpartisipasi bergabung di kebersamaan kita saat ini di Opini Publik Lintas Makassar Pagi mendengar dengan topik seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI Sulawesi Selatan. Nah, seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan periode 2022 mendatang ya. Atau mungkin kalau kita bisa lebih luas lagi, seperti apa kriteria yang paling tepat untuk memimpin salah satu induk olahraga yang ada di Sulawesi Selatan ya. Kita terima penelpon dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Arti. Iya, dari siapa di mana ini? Wahyu di Goa. Pak Wahyu yang ada di Goa, masih hujan kah? Barusan selesai. Ya, barusan selesai, sebentar lagi deh. Oke deh, pagi hari ini kita berbicara seputar KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kalau menurut Pak Wahyu seperti apa ini seharusnya kriteria tepat calon pemimpin KONI Sulsel, Pak Wahyu? Yang pertama tegas. Tegas. Tegas dalam artian? Tegas artinya tegas itu ya bagaimana kalau tegas harus kalau aturannya seperti itu ya harus dijalankan. Semua atlet harus disiplin begitu. Pokoknya tidak ada kalau sebuah kesalahan harus dihukum seperti itu. Harus tegas ya. Selain tegas? Disiplin. Oke. Dan paling penting adalah jujur. Jujur ya. Ya tidak mudah jadi provokasi. Tidak mudah dipengaruhi diintervensi. Tidak mudah diintervensi, betul. Tidak mudah diintervensi. Itulah bukan hanya pemimpin KONI ya. Harusnya yang namanya pemimpin itu harus seperti itu. Iya. Jangan pilih kasih, jangan terima gampang dibujuk, gampang dilakukan. Tidak terima gombalan lah seperti itu. Harus tahan terhadap gombalan ya, Pak Wahyu ya. Harus tahan gombalan, apalagi yang namanya duit. Pokoknya disiapkan sekian supaya bapak begini atau ibu pemimpin kan bukan berarti perempuan laki-laki, terkadangnya perempuan jadi pemimpin ya. Iya. Ya. Ini Pak supaya bisa dimuluskan. Nah itu dihilangkan seperti itu. Ya karena itu uang bakalan habis, tetapi nama akan tetap melekat. Betul. Itu uang itu kalau umpama dibelanjakan bakalan habis. Iya. Tapi kalau sudah ada cacat nama, dia mau ke itu, itu. Itu kan tidak pernah, artinya bahkan sampai di liang kubur saya meninggal itu, itu dulu. Jadi memang lebih bagus untuk menjaga nama baik ya. Menjaga nama baik lebih bagus, karena kenapa? Itu kan dulu pengaruh kepada anak dan keturunannya. Anaknya siapa itu Pak dari dulu bapaknya itu Pak Luka sih. Hati-hati dengan dia, sampai itu sedangkan itu duitnya sudah habis. Iya. Tetapi namanya tetap akan tercoreng. Jadi itulah pemimpin bukan hanya KONI sebetulnya ya, semua ya. Secara keseluruhan lah, sebagai seorang pemimpin tidak boleh mudah untuk diintervensi. Tidak mudah apalagi tergoda. Tidak mudah tergoda, rayuan apapun, tidak mudah. Pokoknya harus disiplin, harus tegas, jujur. Pokoknya ya mungkin dapat tahun kalau besar nih. Siap. Terima kasih kalau gitu Pak Wahyu. Oke Mbak Arti. Sebentar di siaran ya. Aduh, itu dia. Kayak sepertinya hari ini kita tidak akan ketemu ya, karena saya udah pulang, Anda baru datang. Oke deh. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Ya. Oke, salam sehat. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Wahyu yang juga sudah bergabung ya di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI Sulawesi Selatan? Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Abdullah Sewang.
Iya. Kukira masih tidur, Kika nyaman na tidur ini hujan Ya, hujan. tidur lagi ini dingin sekali. Dinginnya nih serasa pakai AC di mana-mana ini Pak. Jadi komentar dulu baru lanjut tidurnya sebentar Pak Bula. Oke deh, kita berbicara soal KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulsel. Seperti apa menurut Pak Bula Sewang ini kriteria tepat menjadi seorang pemimpin KONI Sulsel Pak? Kriterianya itu dia itu disiplin. Disiplin. Selalu ada di kantor terus. Dan kantor itu harus dibuka tiap hari. Kalau jam waktu pulang baru pulang gitu ya? Iya betul. Iya. Jangan sebentar dibuka, sebentar tutup, sebentar buka itu. Itu kriteria ketua itu. Iya. Jadi ketua itu memang setiap hari ada di kantor untuk keperluan anggota-anggota komite dan pemain olahraga. Iya. Dan ketua itu mengetahui semua peraturan olahraga, jenis-jenis olahraga, dan dia tahu jenis-jenisnya dan aturan-aturannya, dan selalu memberi pengarahan kepada bawahannya dan kepada cabur-cabur yang ingin Pengurus cabur ya? Iya, pengurus cabur, dan mengetahui semua hal-hal pertandingan yang akan diadakan. Iya. Dan memang juga harus mempunyai kekuatan bahwa saya ini pemimpin. Iya. Tidak mudah diintervensi, tidak mudah dibujuk-bujuk. Tidak mudah diintervensi dan tidak bisa diberikan imbalan-imbalan. Iya. Kalau dapat imbalan mudah diintervensi. Kalau sudah satu kali dapat imbalan bahaya untuk kedepannya lagi ya. Bahaya untuk kedepannya. Oke. Bisa saja orang punya jatah sekian, ya dikurangi hanya sekian itulah yang dia harus jaga. Karena ini di sini ada yang namanya keuangan yang bermain. Jadi mungkin ini semua untuk seluruh pemimpin di luar sana ya. Iya, begitu semua. Oke. Yang menyangkut masalah keuangan, hati-hati. Sebab itu nanti terjadi pelan di situ. Oke, siap. Iya. Terima kasih kalau begitu Pak Bula Sewang Semoga sudah ketua komite berpartisipasi. ini, semoga ketua komite ini bagus dan berjalan baik. Amin. Olahraga kita maju di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bula Sewang yang ada di Makassar ya. Hampir sama tadi senada dengan Pak Wahyu yang ada di Goa. Ini tidak mudah untuk diintervensi. Ini yang paling saya garis bawahi selain tegas, kemudian juga disiplin dan juga jujur ya. Itu pastinya. Dan memang ini tidak menutup secara khusus ya kriteria tepat pemimpin KONI Sulsel, tetapi untuk seluruh pemimpin yang ada di luar sana. Oke, kita terima penelpon selanjutnya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Iya, dari Pak Karindo dari Kabupaten Jeneponto tersingkat. Ya, silakan Pak Karudin. Kalau saya tidak mau jadi ketua KONI Mbak. Kenapa kita tidak mau? Tidak ada prestasi saya dan Mbak di bidang olahraga. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Karudin Beta yang ada di Kabupaten Jeneponto. Dan memang mungkin kayaknya salah satu kriteria untuk menjadi seorang pemimpin KONI mungkin punya prestasi di bidang olahraga ya. Ini yang bisa saya tangkap dari Pak Karudin Beta yang ada di Jeneponto, karena memang ada syarat-syarat yang harus juga wajib dipenuhi oleh calon pemimpin KONI nantinya. Di antaranya itu mendapat rekomendasi tertulis minimal 10 anggota KONI Sulsel dan juga berdomisili tetap ya di wilayah Sulawesi Selatan. Namun bagaimana komentar Anda? Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Arti. Ibu Andi Karisma ya? Iya. Udah tahu. Terdengar dari suaranya yang begitu indah, Ibu. Sama dengan Mbak Arti. Bagaimana nih kabarnya? Saya kira masih tidur karena hujan ini membuat kayaknya mata terlelap ya.
Iya, udah bangun kok dari tadi. Oh, udah bangun dari tadi. Iya. Saya andaikan Besok mau olahraga. iya masih sempatkan olahraga meskipun hujan ya Ibu Andika Risma ya. Iya. Luar biasa. Udah kita tinggal tunggu teman ini jemputan. Tapi komentar dulu lah ya sambil menunggu jemputan. Iya, sebentar aja dikit. Iya siap. Seperti apa sebenarnya kriteria tepat untuk pemimpin KONI Sulawesi Selatan ini? Iya, gini. Pemimpin yang berkriteria itu ya, itu harus Berprinsip. Oke. komitmennya itu yang perlu. Iya, harus ya komitmen. Komitmen ya. Kembali lagi kepada komitmen. Oke. Iya, itulah tadi kata teman-teman kita disiplin, ya. Itu harus memang disiplin, jangan nggak usah ada gini gitu, usahaan apa. Kalau kita berbicara soal usia, menurut Ibu Andika Risma, apakah usianya lebih muda atau sudah matang atau dewasa atau gimana nih? Dewasa lah. Dewasa lah ya. Iya. Kalau dewasa itu kan pemikirannya udah bagus, udah matang gitu. Iya. Selamat berolahraga kalau begitu Ibu Andika Risma ya. Semangat. Iya, kebetulan teman udah ada depan. Oh iya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Andika Risma ya. Semangat olahraganya meskipun di tengah hujan ya. Tapi saya yakin tidak menemani hujan olahraganya ya, di satu tempat yang cocok untuk berolahraga, karena memang olahraga juga penting ini untuk menjaga kondisi tubuh di tengah pandemi COVID-19 dan juga di tengah cuaca ekstrim saat ini yang tengah kita rasakan ya. Terima kasih Ibu Andika Risma juga sudah berpartisipasi di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi pendengar hari ini dengan topik ya, seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI Sulsel. Seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI Sulsel? Saya masih nantikan dengan telepon Anda untuk bergabung berpartisipasi bersama dengan kami di 0821 3333944. Hari ini Sabtu akhir pekan di 22 Januari 2022. Oh, tanggal cantik kayaknya hari ini ya. Saya kembali sesaat lagi, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi.
Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Ku harus menemui cintaku, mencari tahu hubungan kita, apa masih atau telah berakhir. Kau menggantungkan hubungan ini, kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa, ku harus bagaimana. Kasih, sampai kapan kau gantung cerita cintaku, memberi harapan hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Detik-detik waktu pun terbuang, teganya kau menggantung cintaku. Bicaralah, biar semua pasti. Kau menggantungkan hubungan ini, kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa, ku harus bagaimana. Kasih, sampai kapan kau gantung cerita cintaku, memberi harapan hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Gantungnya hubungan cinta denganmu membuatku sakit hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Sabtu 22 Januari 2022 mendengar ya. Di nomor lagu yang sudah hadirkan semoga sudah bisa menghibur ruang dengar Anda atau bahkan ada yang sudah akhirnya awalnya bangun malah tidur lagi ya. Selamat pagi aja saya ucapkan buat Anda semua pendengar, dan kembali saya akan mengundang jaringan telepon Anda untuk berkomentar bersama dengan kami di sini di Opini Publik Lintas Makassar Pagi dengan topik seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI Sulawesi Selatan ya. Ada yang mengatakan ketua KONI, pemimpin KONI nantinya ini harus disiplin, itu yang paling penting, tegas, kemudian juga tidak mudah untuk diintervensi. Yang menarik lagi ini harus berprinsip dan
sesuai dengan komitmennya ya. Kalau sudah terpilih nanti maka komitmen itulah yang terus dipegang untuk terus dilaksanakan. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi di saat ini pendengar. Nah, selain informasi dari rekan reporter Ahmad Aprisudin, kami juga punya informasi terkait penjaringan serta penyaringan pemimpin KONI yang kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kali ini bersama rekan reporter Hairudin Burahim pendengar terkait calon ketua KONI Makassar. Penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua umum KONI Makassar mengumumkan hasil penyaringan calon ketua umum KONI Makassar di kantor KONI Makassar Kerung-Kerung kemarin. Ketua tim penjaringan balon ketua KONI Makassar Yusuf Lau mengatakan bahwa pihak panitia telah melakukan pengumuman penyaringan balon ketum KONI Makassar untuk diusulkan di Musorkot KONI Makassar pada tanggal 22 hingga 23 Januari 2022. Pengumuman ini Ahmad Susanto diusulkan untuk calon tunggal ketua umum KONI Makassar. Dikatakan penyerahan penjaringan dan penyaringan langsung ke PLT Ketum KONI Makassar H. Kusayeng untuk digelar Musorkot KONI Makassar. Panitia penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua umum KONI Kota Makassar masa bakti 2022-2026. 1. Yusuf Lau SHMA sebagai ketua. Yang kedua Haji Muhammad Nurdin N. Mangkana SH sebagai sekretaris. Ketiga Dr. Hikmah Hakim MKes anggota. Andi Naharudin SIP MSc anggota. Dr. Imam Suyudi MPD anggota. 6. Dr. Hasim MPD anggota. 7. Yusnadi SPD MPD anggota. 8. Dotrandes Suarman MPD anggota. Dotrandes FM Haji Muhammad Yasin AR MAP NW PNP anggota. Sementara Sekretaris Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketum KONI Makassar H. Munir Mangkana mengatakan tahap selanjutnya pelaksanaan Musorkot yang dilaksanakan oleh pihak KONI Makassar pada hari ini hingga besok. Ini akan masuk kepada tahap pelaksanaan Musorkot yang dilaksanakan oleh KONI Kota Makassar. Insya Allah tanggal 22-23 agendanya di Hotel Sheraton. Diketahui Ahmad Susanto maju sebagai calon ketua KONI Makassar didukung 35 pengurus cabur di Kota Makassar. Tadi itu informasi yang Anda dengarkan pendengar seputar calon ya dari KONI Makassar ya. Sedangkan yang kita bahas saat ini seperti apa kriteria tepat pemimpin KONI untuk wilayah Sulawesi Selatan. Terima kasih tadi buat Pak Wahyu yang ada di Goa ya, yang menginformasikan kalau sosok tepat pemimpin KONI itu harus tegas, kemudian juga disiplin, jujur dan tidak mudah diintervensi. Kemudian juga Pak Abdullah Sewang, selamat pagi yang ada di Makassar, tidak mudah tergoda khususnya untuk iming-iming soal yang berkaitan dengan dana ya. Terima kasih Pak Abdullah Sewang juga sudah berpartisipasi. Yang saya dapat informasinya dari Pak Kahrudin Beta di Jeneponto yang singkat padat tetapi bisa langsung kita tebak kalau salah satu kriteria menurut Pak Kahrudin Beta menjadi seorang pemimpin KONI wilayah Sulawesi Selatan itu harus memiliki prestasi di bidang olahraga. Terima kasih Pak Kahrudin Beta. Ibu Andika Risma juga yang ada di Ablam, ini kriteria tepat memimpin KONI Sulawesi Selatan yang pastinya harus berprinsip dan juga selalu ingat dengan komitmennya ya. Terima kasih sudah berpartisipasi pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Dan memang pendengar Pro 1 RRI Makassar seperti yang sudah diinformasikan kalau masa kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulsel
khususnya untuk periode 2017-2021 2022 ya, ini berakhir pada bulan Maret. Untuk itu, induk organisasi cabang olahraga ini akan melaksanakan musyawarah olahraga provinsi Musorprof KONI Sulsel yang rencananya juga akan digelar pada Maret 2022 mendatang, dan penyaringannya ini hingga Februari 2022 pendengar. Dan sebagai bagian dari tahapan Musorprof KONI Sulsel ini juga telah membuka proses penjaringan bakal calon nahkoda baru ya, di mana untuk pendaftaran calon ketua umum Ketum KONI Sulsel ini akan dilakukan 14 hingga 18 Februari 2022. Untuk itu, KONI Sulsel ya menunjuk mantan ketua KPU Sulsel yaitu Mapinawang menjadi ketua tim penjaringan. Dan bagi bakal calon ketua KONI Sulsel pastinya tidak asal dipilih, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi pendengar. Salah satunya ini mendapat rekomendasi tertulis minimal 10 anggota KONI Sulsel yang ada, yang sah ya. Ini terdiri dari unsur induk cabang olahraga atau induk organisasi keolahragaan fungsional. Selebihnya juga ini minimal mendapat 3 surat dari KONI kabupaten kota. Selain itu yang paling penting juga adalah berdomisili tetap di Sulawesi Selatan, dibuktikan dengan KTP dan KK yang sah. Dan tadi juga dari hasil perbincangan di sorotan Warta Berita Pro 1 RRI Makassar ini bersama dengan pengamat olahraga Mirdan Miding ini ya, figur ketua KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulsel ini diharapkan memiliki jiwa muda, kemudian juga energik, dan paling tidak pernah mengurus atlet. Karena ketika seseorang mungkin pernah terjun dalam mengurus atlet, maka saat dia memimpin nanti dia mengetahui betul apa yang harus dilakukan atlet tersebut dalam berbagai cabang olahraga, bagaimana proses latihannya dan pertandingan-pertandingan baik itu tingkat nasional maupun di tingkat internasional yang akan dilaksanakan seperti itu ya. Kita menyapa juga buat yang sudah masuk lewat pesan singkat di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar 082133394440. Apa kabarnya buat Ibu Andriani yang ada di Kabupaten Beru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sosok menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh cacat akan hukum, dan yang paling penting menjadi contoh atas kedisiplinannya untuk bawahannya ya. Oke. Terima kasih sudah berpartisipasi di opini publik lintas Makassar pagi. Ada juga Pak Haryo yang ada di Polman sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menjadi seorang pemimpin khususnya di bidang olahraga, paling tidak dia pernah menjadi seorang atlet. Ini yang sangat penting, karena ketika seseorang pernah menjadi atlet, dia sudah merasakan bagaimana suka dukanya menjadi atlet, dan saat menjadi pengurus nanti dia sudah bisa mencari jalan keluar apa yang diinginkan oleh para atletnya. Oke. Terima kasih Pak Haryo di Polman juga sudah berpartisipasi. Kami kembali sesaat lagi, pendengar. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. pujaan hatiku yang selalu membuatku jatuh cinta padamu. Bagiku cinta memang tak ada batasnya, kan ku berikan selalu kepadamu. Dan bila ada rasa rindu yang membuatku semakin sayang kepadamu,
menjaga dirimu oh kekasih. Bila saat aku di dekatmu merasa bahagia, aku yang tak akan pernah meninggalkan dirimu kekasih, karena hanya dirimu yang bisa membuatku mengerti. Rasa rindu yang membuatku semakin sayang kepadamu dan cinta padamu. Aku yang pasti setia menjaga dirimu oh kekasih. Bila saat aku di dekatmu merasa bahagia, aku yang tak akan pernah meninggalkan dirimu kekasih, karena hanya dirimu yang bisa membuatku mengerti. Aku yang pasti setia menjaga dirimu oh kekasih. Bila saat aku di dekatmu merasa bahagia, aku yang tak akan pernah meninggalkan dirimu kekasih, karena hanya dirimu yang bisa membuatku mengerti arti cintaku pada dirimu, arti cintaku pada dirimu. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 dari Makassar yang masih terus setia bersama kami di Opini Publik Lintas Makassar pagi ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah turut berpartisipasi memberikan komentarnya, baik itu melalui pesan singkat maupun juga melalui telepon secara live ya di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Dan baiklah, saya Arti Alfian beserta pengarah acara saya, rekan Fitriani Rahman dan juga kru teknik Iqbal menutup kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi edisi Sabtu 22 Januari 2022. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu.
antara kau dan aku. Na 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 na, na 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 na. Tak perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini kau tahu. Pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.